Perkenalkan, nama saya Raferga Rizky Setiabudi. Saya dari kelas H 2025. Saya dari kelompok 13. Halo, kenalin aku Anissa Falasha Walia, aku dari kelas 2025H dari kelompok 13. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir Laki, saya dari kelas H 2025 kelompok Pancasila 13. Halo, perkenalkan nama saya Laviana Zizka Mecha, saya dari kelas 2025H dari kelompok 13. Halo semuanya, perkenalkan aku Edrin Salsabella dari kelas 2025H dari kelompok 13. Halo Kak, perkenalkan nama aku Eca dari Prodi AN Divisi Pol, saya dari UNESA. Permisi, saya mau wawancara dengan kakak siapa? Panggil saja Maulana. Dari mana? Saya dari Universitas Airlangga. Oh, dari Prodi apa? Dari Prodi Teknik Instrumentasi. Oh, jadi saya mau tanya nih, menurut kakaknya apa sih arti hidup sehat itu sendiri? Hidup sehat sendiri yaitu mungkin ada dua ya, yaitu sehat secara mental dan juga secara psikis. Kalau secara mental mungkin ya kita nggak boleh kebanyakan stres, sedangkan secara fisik itu berarti kita menjaga tubuh kita agar tetap sehat, yaitu dengan cara olahraga atau makan makanan yang bergizi seperti itu. Nah, yang kedua, kenapa edukasi tentang kesehatan penting bagi masyarakat? Karena hidup sehat itu penting untuk manusia ya. Terus juga mungkin menurut saya sendiri edukasi tentang kesehatan itu masih minim sekali di masyarakat, jadi Perlu memang ya? perlu banget. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kaitan edukasi kesehatan dengan nilai Pancasila? Menghargai kehidupan itu termasuk menjaga kesehatan itu termasuk peduli terhadap kehidupan seseorang, itu mungkin masuk ke sila kedua. Kalau Menurut kakak, apa sih contoh kecil yang bisa dilakukan mahasiswa untuk ikut mengedukasi kesehatan? mungkin bisa ikut-ikut kampanye gitu untuk menyuarakan edukasi tentang kesehatan, atau mungkin Bisa olahraga kayak Iya. tadi ya? Oh, oke, terima kasih ya kak. sama-sama. Halo, perkenalkan, nama saya Raferga Rizky Setiabudi. Saya dari Prodi Administrasi Negara. Di sini saya akan wawancara salah satu teman kita. Masnya dari fakultas mana? Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Mas. Jurusannya apa, Mas, kalau boleh tahu? Saya dari jurusan Pendidikan Sejarah. Di sini saya boleh wawancara kan? Ya, boleh silakan. Oke, untuk wawancara yang pertama, pertanyaan pertama, apa yang kamu pahami tentang perilaku hidup bersih dan sehat? Ya, jadi ya Mas, menurut saya perilaku hidup bersih dan sehat adalah bagaimana cara kita untuk menjaga diri kita sendiri, Mas, agar terhindar dari berbagai macam penyakit, Mas. Itu saja. Untuk yang pertanyaan kedua, kenapa perilaku hidup bersih dan sehat penting diterapkan di lingkungan masyarakat? Ya, jadi karena kita hidup di lingkungan masyarakat ya, Mas. Jadi kita tidak boleh mementingkan ego kita sendiri untuk tinggi ya, Mas. Jadi kalau semisal kita punya penyakit itu, dikhawatirkan penyakit itu dapat menular ke orang-orang yang ada di sekitar kita, Mas. Jadi inilah pentingnya PHBS itu sendiri, Mas. Untuk pertanyaan ketiga, Mas, menurut kamu bagaimana kaitannya PHBS dengan nilai-nilai Pancasila? Ya, kalau kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila mungkin ini bisa jadi lebih ke arah gotong royong, Mas. Ya, jadi untuk dari kehidupan masyarakat sendiri untuk saling menjaga satu sama lain. Jadi bisa dikatakan untuk gotong royong. Nah, untuk pertanyaan terakhir, Mas, apa hal sederhana yang bisa kamu lakukan untuk menumbuhkan kebiasaan hidup bersih di sekitar kamu? Untuk itu sendiri mungkin penerapannya di hidup saya mungkin ini, saya membawa bekal sendiri dengan wadah yang tidak sekali pakai, Mas, kayak Tupperware gitu, Mas. Jadi setelah dipakai bisa dicuci lagi lalu digunakan kembali. Selain itu juga dari botol minumnya sendiri kita juga gunakan yang bukan sekali pakai, Mas. Jadi bisa digunakan berkali-kali. Begitupun juga kalau sudah digunakan sudah pantas dibuang pun dibuangnya bisa untuk didaur ulang, Mas. Terima kasih untuk Masnya sudah mau diwawancara. Makasih ya, Mas ya. Ya, Mas. Oke, sekian dari kita. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir Laki, saya dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Nah, kali ini saya mau wawancarai Masnya. Selamat sore, Mas. Apa kabarnya? Baik.
Masnya dari prodi mana? Perkenalan dulu kali ya. Oh iya, perkenalan dulu boleh. Mungkin saya Wafi dari Prodi Pendidikan Sejarah. Oh, saya izin wawancara ya Mas. Nah, untuk pertanyaannya, yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang stunting? Stunting itu mungkin dari anak yang tidak normal ya tumbuhnya ya, atau biasanya itu ciri-cirinya tinggi tapi belum sesuai usianya. Oh, oke. Terus lanjut pertanyaan kedua, yaitu menurut Masnya, kenapa pencegahan stunting penting untuk dilakukan sejak dini? Karena stunting itu bisa mempengaruhi perkembangan otak dan pikiran anak begitu. Jadi harus dicegah sejak. Karena dilakukan dari sejak kecil begitu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana kaitannya pencegahan stunting dengan nilai-nilai Pancasila? Mungkin nilai dasar Pancasila mengajarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi anak-anak kecil itu ya harus dapat sesuai haknya begitu ya. Jadi harus adil semuanya. Oke. Untuk yang terakhir, menurut Masnya, siapa yang berkepentingan dalam pencegahan stunting? Oke, semuanya berkepentingan ya, mulai dari pemerintah, lalu orang tua, guru, semua wajib Berkepentingan untuk berkepentingan untuk menjaga atau menambah gizi anak-anaknya ya, atau apalagi orang tua begitu, tidak hanya dari pemerintahnya saja. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih, Mas. Ya, terima kasih Mas. Hasil wawancara menunjukkan bahwa hidup sehat tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral dan sosial terhadap diri sendiri, keluarga serta lingkungan. Menjaga kesehatan, menerapkan pola hidup sehat, dan mencegah stunting adalah wujud nyata untuk membangun kehidupan yang sehat dan sejahtera sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kehidupan sehat menuntut keseimbangan antara jasmani dan rohani seperti mengonsumsi makanan bergizi, menjaga kebersihan, berolahraga, serta mengelola stres dengan baik. Sedangkan kehidupan sejahtera mencerminkan semangat kebersamaan, saling membantu, dan menciptakan kesejahteraan sosial ekonomi bagi semua.